menjelaskan tentang bagian-bagian pada tumbuhan. Pada bagian tumbuhan itu ada akar, ada batang, daun, buah, dan biji. Dalam pembuatan media ini pun kami menyediakan kartu informasi tentang struktur dan juga fungsi, dan juga ada gambar dari bagian-bagian tumbuhan ini. Saya akan menjelaskan tentang bagian akar. Di situ dalam pengerjaan media ini, penggunaan media ini, kan ada kartu informasi. Jadi apabila kita ingin menjelaskan tentang struktur ataupun fungsi, kita tinggal ambil saja kartu informasinya ini, lalu kita tempelkan di sini pada bagian akar. Menjelaskan apa itu fungsi dari akar. Fungsi akar ini adalah untuk menyerap air dan mineral air dalam tanah, dan juga menghantarkan makanan dan zat-zat ke seluruh organ tumbuhan. Dan juga struktur dalam akar ini, yang bagian dalamnya ada epidermis, ada korteks, endodermis, dan juga silinder. Pada bagian struktur luar akar terdapat leher akar, yang kedua adalah batang akar, yang ketiga ada cabang akar, yang keempat ada serabut akar, dan yang kelima rambut atau bulu akarnya, dan keenam tulang akar. Untuk menjelaskan nanti dalam penggunaan media ini, kita bisa menggunakan gambar yang sudah kita sediakan ini untuk memberitahu kepada anak-anak bagian mana dari struktur-struktur akar ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya untuk bagian batang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang batang. Struktur batang yang pertama ada jaringan epidermis, yang kedua ada korteks, yang ketiga ada stele, yang keempat ada empelur atau jari-jari empelur. Fungsi batang ada sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan, yang kedua sebagai tempat melekatnya daun, bunga, dan buah, yang ketiga menyalurkan air serta garam atau mineral ke daun, dan juga menyalurkan zat makanan ke seluruh organ tumbuhan. Yang keempat, batang berfungsi mengarahkan tumbuhan supaya mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian daun. Fungsi daun yang pertama, tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang kedua, adanya stomata pada daun yang berfungsi sebagai alat pernapasan, sehingga daun berfungsi sebagai tempat respirasi. Yang ketiga, sebagai alat reproduksi vegetatif. Contohnya tanaman cocor bebek yang daunnya berfungsi untuk memperbanyak tanaman. Yang keempat, mengatur proses transpirasi, yaitu proses kehilangan air akibat penguapan melalui stomata dan kutikula. Yang kelima, proses autasi, proses pelepasan air berupa cairan dan jaringan daun yang berbentuk tetesan. Struktur daun, pertama ada pelepah daun, yang kedua ada tangkai daun, yang ketiga ada helai daun. Struktur dalam daun,
ada jaringan epidermis, ada jaringan mesofil, ada pembuluh angkut atau jaringan vaskular, ada silem dan juga ada floem. Sekian dari saya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur buah tomat. Struktur buah tomat ada 3, yaitu eskorat atau meskoret dan endokaret. Ya, fungsi buah adalah membungkus dan melindungi biji. Yang kedua, menyediakan cadangan makanan bagi biji agar dapat tumbuh pada saat berkecambahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan struktur dan fungsi biji. Baik, struktur biji adalah ada kulit biji, hipokotil, radikula, epikotil, dan plumula. Fungsi biji adalah sebagai alat perkembangbiakan karena dapat menghasilkan tanaman baru. 2. Sebagai tempat penyimpanan cadangan bagi tumbuhan, dan ketiga sebagai pembentuk tumbuhan baru. Sekian penjelasan dari saya. Dalam pembuatan media kami ini, kami menggunakan akar asli, bata asli, tetapi untuk bagian daun, buah dan biji kami menggunakan kertas origami. Dan juga untuk menghias, untuk menarik media kami ini, kami menghiasnya menggunakan kertas origami, sehingga media kami ini tuh dilihat jadi tidak monoton dan menarik gitu. Sekian dari presentasi kami tentang media kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.